Karena final trailer Squid Game 3 udah keluar, kalian harus tahu ada detail-detail tersembunyi yang menarik banget buat dibahas. Yuk langsung aja bareng gue Jessica Natania di segmen Cici Nonton. Ayo kita bahas detail-detail tersembunyi yang ada di trailer Squid Game 3. Yang pertama bukan Dong Daemun dan juga Jack Angel, tapi ternyata gamesnya adalah lompat tali. Di pembukaan trailer kita diperlihatkan scene yang sama dengan scene yang ada di post credit scene Squid Game Season 2, tapi di sini Yonghee diperlihatkan sudah memegang tali. Terlihat di sini para player sudah memasuki area permainan. Nah, kayaknya mekanisme dari permainan ini itu adalah ketika lampu hijau menyala, maka Yonghee itu akan mulai menggerakkan talinya. Dan saat itu juga player yang ada di tengah harus melompat tali. Mungkin pas kita ngelihat ini kita ngerasanya oh ini cuman games permainan anak kecil biasa. Tapi kalau kita lihat lebih detail, jembatan yang dipakai untuk melompat itu adalah jembatan yang sempit. Dan di sisi kanan kiri itu lubang yang sangat curam. Jadi kalau player tersebut salah posisi mendarat atau mereka kakinya tersandung tali, maka dia bisa langsung jatuh dan tereliminasi ke bawah. Next kita bisa lihat di sini kalau Junhee itu terlihat mukanya sangat pasrah. Di sisi lain Myunggi berusaha meyakinkan Junhee kalau mereka harus keluar hidup bersama-sama. Kalau dilihat lebih detail, ini dindingnya motifnya sama nggak sih kayak dinding yang ada di permainan lompat tali? Bisa jadi di sini Junhee itu pasrah karena kan dia lagi hamil. Asli setelah tahu gamenya adalah lompat tali, gue emang langsung kepikiran sama Junhee sih. Karena pertama dia lagi hamil, gimana coba lagi hamil malah disuruh lompat-lompat, ditambah lagi ini kan berbahaya banget. Kalau sampai salah mendarat atau kakinya kesandung tali bisa langsung jatuh ke bawah. Mungkin di permainan lompat tali ini yang diuntungkan adalah player 388 karena sedari kecil kita tahu kalau dia itu besar bersama 4 saudara cewek gitu. Mungkin banget gak sih kalau Daeho akan menyelesaikan misi games ini dengan mudah. Di sisi lain kita juga diperlihatkan mayat-mayat yang mungkin gugur di game lompat tali ini. Dan kalau dilihat dari corak motif lantainya itu tuh mirip gak sih sama motif lantai saat si player 124 alias Namgyu temannya Thanos ini tuh ngintip ke bawah. Next kita diperlihatkan Gi-hun yang marah-marah kepada Pingard. Gi-hun tampak frustasi karena dia seoranglah yang dibiarkan hidup dan melanjutkan permainan. Seperti yang kita tahu di ending Squid Game Season 2, sahabat Gi-hun harus tidur di depan matanya Gi-hun sampai meninggoy. Setelah rencana pemberontakannya gagal, lagi-lagi dia harus melihat pertumpahan darah terjadi di depan matanya. Apalagi mentalnya Gi-hun udah kena sih setelah di Squid Game Season 1 hanya dialah yang selamat dan menang di antara mayat-mayat player yang lainnya. Yang menarik di sini tertangkap reaksi frontman yang terlihat matanya tuh sedang berkaca-kaca. Kira-kira kenapa ya? Di sisi lain pada saat Gi-hun marah kita juga diperlihatkan sekilas kalau Daeho itu tampak ketakutan gitu. Nah selanjutnya Gi-hun tampak lagi terborgol. Mungkin setelah dia tantrum akhirnya dia diborgol tuh dan terlihat dukun itu mukanya kayak ngeledekin banget. Asli tapi beneran mukanya si dukun ini emang ngajak ribut cuy sampai langsung mau digebuk sama si Gi-hun. Kayaknya gue mencium bau-bau nasib si dukun ini bakalan tragis banget sih. Kita move on ke scene selanjutnya. Seperti yang kita tahu di teaser sebelumnya kita udah diperlihatkan kalau tim di Squid Game itu akan dibagi menjadi 2 tim, yaitu player dengan tim merah dan juga player dengan tim bola biru. Tim merah harus menjadi pemburu dan akan diberikan pisau untuk memburu dan mengeliminasi tim biru. Sementara player biru akan dikasih kunci. Nah kunci ini untuk membuka pintu. Mungkin mereka harus menemukan pintu exit dari game ini. Kita bisa lihat guys kalau Pingard itu lagi membuka pintu dan di sini hanya terlihat ada tim player biru. Yang bisa kita lihat detailnya di dalam ruangan ini ada player 120, player 388 dan si dukun. Kita bisa ngelihat kalau si dukun alias player 44 ini tuh menjadi pemimpin yang memimpin pergerakan dan jalan dari para pengikutnya. Kayaknya si dukun ini masih dipercaya sih karena terlihat di teaser sebelumnya juga kalau misalnya si dukun ini tuh masih disujud oleh para pengikutnya. Masih di game yang sama, player 388 tampak seperti membuka pintu yang ternyata adalah jebakan cuy. Gak ada ruangan tapi langsung terjun ke lantai bawah. Di sisi lain player 120 itu kayak buka pintu tapi gak tahu nih apa yang ditemukan karena mukanya itu kayak kaget gitu. Apakah dia berhasil menemukan pintu exit? Nah jadi udah mulai paham gak
sih kalau misalnya di games ini itu tuh tim biru harus menghadapi tantangan selain dikejar-kejar atau dieliminasi oleh tim merah, tapi dia juga menghadapi tantangan kalau pintu yang dibuka itu belum tentu pintu exit. Bisa jadi adalah jebakan. Yang cukup menarik perhatian menurut gue adalah si dukun ya. Dia ini kan lumayan dipercaya oleh para pengikutnya, tapi ada satu scene di mana dia itu tampak seperti ketakutan dan panik. Si dukun tampak beberapa kali menggedor pintu dan kayak ketakutan gitu. Apakah dia bakalan gagal di misi yang kali ini? Dan masih di game yang sama kita tahu kalau Gi-hun itu ada di tim merah, yang mana dia akan menjadi pemburu di sini. Kita bisa lihat ya kalau si frontman itu tampak memperhatikan Gi-hun dari CCTV. Sepertinya frontman penasaran kira-kira kali ini Gi-hun bakalan ngapain. Dan kita tahu ya kalau di teaser sebelumnya Namgyu yang adalah player 124 atau temennya Thanos itu juga adalah player merah. Dan begitu pula lah dengan player 125 si Minsu, dia juga ada di tim merah. Di trailer ini si Minsu tuh malah diperlihatkan sedang ketakutan. Padahal yang kita tahu dia ini kan tim merah, harusnya dia yang berburu, tapi kok di sini dia malah kayak diserang gitu. Dan menariknya ada lagi detail yang tersembunyi, yaitu dinding player 120 dan dinding player 222 itu sama-sama pelangi. Apakah mereka bakal saling serang atau justru malah player 120 melindungi player 222? Karena di sini mereka sama-sama pakai rompi biru. Nah, ini dia nih yang bikin gue salfok. Harusnya di teaser sebelumnya Junhee itu mendapatkan bola merah, tapi kenapa Junhee di sini seperti memakai rompi biru? Sementara Myunggi, lakinya si player 33 itu malah pakai rompi merah, padahal sebelumnya dia itu mendapatkan bola biru. Sebenarnya apa nih yang terjadi? Apakah Myunggi dan Junhee saling bertukar rompi karena si Myunggi ini mau melindungi Junhee? Di sisi lain diperlihatkan pipi Hyunju yang terlihat seperti terciprat noda merah darah. Apakah noda darah ini dari player 226? Karena ada detail scene di mana player 120 itu lagi bersembunyi dan memantau sekitar, lalu kemudian dia membanting player 226. Kalau kalian lebih detail lagi nontonnya, player 226 ini adalah player yang selalu ada di belakangnya si kakek player 100 yang selalu pengen ngelanjutin permainan. Dan kalau kita kembali lagi ke player 120 yang lagi membuka pintu exit, itu noda darahnya itu udah sedikit memudar, kayak kering gitu. Kalau menurut prediksi gua dengan ngelihat suasana ruangannya Hyunju yang dibuka itu rada terang, kayaknya dia udah berhasil menemukan pintu keluar deh. Mungkin di games kali ini dia bakalan jadi yang pertama kali memenangkan gamesnya. Next kita lanjut ke scene dimana Gemja tuh terlihat menangis dan meminta untuk memberhentikan permainan ini. Yang kita tahu Gemja dan anaknya itu berseberangan tim. Apakah salah satu dari mereka tereliminasi? Dan seperti di teaser sebelumnya, di sini rambut Gemja juga sudah terurai. Yang kita tahu di season sebelumnya hairpinnya Gemja itu adalah pisau kecil. Yang berarti di sini apakah si Gemja udah memakai pisau kecil rahasianya itu? Kayaknya menurut gua anaknya sih yang gugur di sini karena si Gemjanya nangis dan gak ada lagi kelihatan anaknya di sini. Lanjut, menurut gua ada pengkhianat di sini. Nggak sih di bagian ini si Gi-hun itu bilang apa yang kamu lakukan? Dan jawabannya itu saya bermain game. Kayaknya si Gi-hun bakalan kaget waktu tahu adanya pengkhianat ini. Nah, yang aneh menurut gua di sini kita diperlihatkan si player 202. Tapi mulutnya player 202 itu kayak mingkem, gak bersuara gitu loh. Mungkin gak sih kalau dialog ini tuh bukan dari games ini dan bisa jadi bukan 202 yang ngomong. Apakah pengkhianatnya adalah Minsu yang mukanya polos-polos menghanyutkan, apalagi dia juga dicurigai adalah salah satu dari VIP, atau justru malah player 388 yang adalah mantan marinir tapi penakut? Next terlihat Wang Junho atau si polisi itu sudah berada di ruangan yang sama seperti Pingguard nomor 11, yang berarti dia sudah menemukan pulau Squid Game dan bahkan berada di ruangan VIP. Bertepatan dengan itu Gi-hun dengan jas rapinya bersama dengan Pingguard masuk ke dalam sebuah ruangan. Asli ya, pas ngeliat scene ini langsung dibuat dejavu gak sih sama top 3 finalis Squid Game yang juga pakai jas rapi dan mengadakan dinner sebelum games terakhir. Dan apakah ini adalah clue kalau Gi-hun akan menjadi finalis lagi? Kira-kira siapa nih yang akan jadi lawannya? Yang lebih menarik lagi, kita bukan ditunjukkan siapa yang akan jadi lawan Gi-hun, tapi malah ditunjukkan kalau Gi-hun akhirnya bertemu dengan frontman yang akhirnya menampakkan wajahnya. Terus yang bikin nyes banget si frontman tuh malah nanya, gimana player 456 lu masih punya kepercayaan gak sama orang? Yang mana kita tahu lah ya di season sebelumnya Gi-hun dan frontman yang sedang menyamar menjadi player 001 itu adalah bestie. Mereka satu tim, mulai deket. Dan si Gi-hun ini taunya kan kalau player 001
ini tuh juga udah meninggoy waktu pemberontakan di season sebelumnya. Nah, balik lagi ke scene dimana mata frontman itu berkaca-kaca. Kira-kira sebenarnya apa ya yang terjadi di sini? Frontman itu kayak lagi lihat sesuatu yang tragis sampai akhirnya dia tuh kepengen nangis. Sebenarnya dari awal gue itu curiganya kalau frontman itu tuh nangis karena ngelihat Junhee, yang mana di teaser sebelumnya bayinya Junhee itu kayaknya udah lahir gitu. Nah, itu dia tadi adalah detail-detail yang tersembunyi yang ada di final trailer Squid Game 3. Tapi gimana menurut kalian? Kalian sendiri punya nggak teori-teori yang mungkin terjadi setelah melihat ini? Dan jangan lupa tulis di kolom komentar pendapat kalian sama player favorit kalian yang kalian tuh pengen dia bertahan sampai akhir. Kalau kalian suka video ini jangan lupa pencet tombol like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.